Selamat siang, berjumpa kembali pada podcast kita hari ini dalam rangka Pemda Menyapa Desa sebagai rangkaian dari HUT Lombok Barat ke-65 tahun 2023. Pada hari ini kita didampingi dua narasumber, yaitu Ibu Dr. Anda Ibu Sri Ayu Adi Aryapati, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram. Beliau hari ini sebagai narasumber yang akan banyak membahas tentang pangan yang aman. Kemudian yang kedua, narasumber kita beliau adalah Kepala Bapenda Provinsi NTB, Ibu Haja Eva Dewiyanti SP. Selamat siang. Beliau akan membahas tentang Samsat Gerung Berbagi, karena kebetulan salah satu unit pelayanan dari Bapenda NTT dan di Gerung, ya, Samsat Gerung. Baik, kita langsung saja berbincang dengan kedua narasumber. Mungkin saya Ibu Kepala Bu Ari, ya, Ibu Gusti Ayu, ya. Oh, panggilannya Bu Ari, Bu, ya. Baik, Bu Ari, masalah pangan yang aman, Bu, ini sesuatu yang penting, Bu, karena kita dihadapkan dengan berbagai macam produk yang saat ini beredar di masyarakat, Bu, ya. Baik itu untuk anak-anak sampai dengan orang tua, Bu. Kategori pangan yang aman bagaimana, Bu? Mungkin Ibu bisa jelaskan, Bu, pangan yang aman itu seperti apa, Bu? Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali, ya. Sebelum saya jawab, kami mengucapkan terima kasih juga bisa ikut berbagi informasi kepada masyarakat langsung di program yang luar biasa ini, Dialog Rakyat dan Gelar Pelayanan Publik Pemda Menyapa Desa. Ya, terkait keamanan pangan tadi, pangan yang aman, pangan yang apa sih gitu. Nah, pangan yang aman adalah pangan yang bebas dari 3 bahaya. Jadi kita ada kenal 3 bahaya pada pangan. Jadi pertama itu bahaya fisik. Nah, bahaya fisik itu apa? Bahaya fisik itu bisa kita lihat dengan mata sendiri. Misalnya kerikil yang kadang-kadang tercampur, ya, di nasi, kemudian isi staples. Nah, itu bisa kecampur, ya, bisa di makanan. Kerikil jarum dan lain-lain, ya, yang fisik yang bisa kita lihat. Kemudian biaya yang kedua adalah bahaya mikrobiologi. Nah, bahaya mikrobiologi ini yang biasanya mencemari makanan. Cemaran mikrobiologi itu makhluk halus, makhluk hidup yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Nah, biasanya cemaran mikrobiologi, bahaya biologi ini biasanya menyebabkan kita sakit perut, ya, karena bisa diare, bisa bencret. Nah, itu karena adanya bakteri atau kuman-kuman penyakit pada makanan. Nah, itu bahaya biologi, bahaya fisik tadi sudah. Kemudian bahaya yang terakhir, bahaya kimia. Bahaya kimia ini bahaya zat-zat kimia yang kadang-kadang ditambahkan langsung kepada makanan pada saat memproduksi. Ya, bahaya kimia ini bisa berupa bahan yang disalahgunakan, contohnya borak, formalin, rodamin B itu yang zat warna merah, zat warna baju tekstil ditambahkan pada makanan. Kemudian ada metanil yellow yang warna kuning, atau juga bahan-bahan kimia karena pestisida, yaitu bahaya kimia, ya, cemaran residu pestisida pada makanan. Nah, itu 3 bahaya yang ada pada pangan. Pangan yang aman adalah pangan yang bebas dari 3 bahaya ini, yang tidak ada cemaran biologi, yang tidak ada cemaran fisik, yang tidak ada cemaran kimia. Itu namanya pangan aman. Jadi kalau cemaran mikrobiologi, cemaran biologi, ini biasanya berhubungan dengan higienis sanitasi, Pak. Jadi tidak bersih, ya, baik bahan yang diproduksi untuk pangan ataupun sarana prasarana alat-alat memasak nggak bersih, atau prosesnya yang nggak bersih, atau lingkungan sekitar yang nggak bersih. Jadi kalau cemaran biologi bisa kita cegah dengan higienis sanitasi yang baik.
Ya. Kalau cemaran kimia kita bisa cegah ya nggak usah mempergunakan bahan-bahan berbahaya yang membahayakan kesehatan. Kalau bahaya fisik bisa kita cegah dengan sortir, melihat langsung ya. Kalau kerikil, isi staples itu jangan dipakai, isi staples jangan pakai staples, kita jepret-jepret. Kalaupun tidak bisa dihindari makanan itu menggunakan staples, biasanya kan pakai mika di staples Pak. Yakinkan saat sebelum mengkonsumsi kita hilangkan itu dari ini. Jadi yakinkan itu tidak bisa bercampur kepada makanan. Siap, Bu. Nah, itu pangan aman. Bu Ari, kadang-kadang masyarakat kan sering dihadapkan pada keterbatasan pengetahuan, Bu. Bagaimana tips mereka dalam memilih makanan yang aman, Bu? Apa saja kira-kira tips bagi masyarakat dalam memilih jenis makanan yang aman untuk dikonsumsi, Bu? Makanan ya kita bisa bagi menjadi makanan segar, makanan olahan ya, makanan segar dan makanan olahan. Makanan segar ini makanan yang belum diolah. Kemudian makanan olahan ini yang melalui proses produksi. Makanan olahan ada makanan siap saji, ada makanan yang dikemas. Nah, itu beda. Kalau untuk makanan siap saji bisa kita hindari bahan-bahan berbahaya tadi, ya cemaran tadi dengan melihat higiene sanitasi, ditutup gitu. Kemudian kalau makanan olahan yang dikemas kemudian didistribusikan dalam waktu lama, itu pemerintah dalam hal ini Badan POM membuat regulasi harus memiliki izin edar. Ya, izin edar. Izin edar ini untuk makanan bisa kita bagi dua. Untuk pangan industri rumah tangga yang diproduksi oleh UMKM, rumahan, home industry, itu izin edarnya dikeluarkan di Dinas Kesehatan Kabupaten, cukup ya di sana. Nah, untuk pangan olahan yang diproduksi oleh industri pangan yang lebih besar tentunya, itu izin edarnya di Badan POM. Perbedaannya untuk industri rumah tangga ini yang risikonya rendah, ya, yang relatif lebih amannya lama, ya. Contoh-contohnya produk kering, ya, keripik, kerupuk, ya, itu yang biskuit yang kering itu lebih lama awetnya, risikonya lebih rendah, itu cukup di Dinas Kesehatan izin edarnya. Tapi kalau untuk yang risiko tinggi yang terbuat dari daging, terbuat dari ikan, dari susu, itu wajib di Badan POM. Termasuk juga air minum dalam kemasan itu wajib di Badan POM izin edarnya. Nah, Badan POM mempunyai jargon untuk cerdas memilih sebelum mengkonsumsi, sebelum membeli melalui cek klik. Ya, kita nama cek klik. Cek klik ini cek KLIK lagi, ya, cek klik. Ya, pertama cek kemasan, K-nya. Kemasan ini yakinkan kemasannya masih utuh, jadi tidak bocor, tidak berlobang. Kalau makanan kaleng itu tidak penyok, tidak berkarat, tidak bergelembung, karena kalau bergelembung kalengnya itu artinya sudah ada mikroba tumbuh di situ. Ya, namanya bakteri Clostridium botulinum, dan itu mengeluarkan toksin. Itu kalau makanan kaleng yang bergelembung kita konsumsi, itu ada potensi risiko toksin botulinum di sana, itu bisa mematikan. Jadi ini juga perlu kami terus sering share ya, terkait kemasan pertama tadi. Nah, kedua L ini adalah label. Label yang ada pada kemasan produk itu adalah informasi terkait isi dari produk tersebut. Jadi masyarakat konsumen harus membaca label ini. Jadi tidak hanya sekedar lihat mereknya, lihat harganya, tapi kita harus membaca informasi. Bacalah label sebelum membeli. Nah, karena di label informasi banyak yang kita dapat. Jadi ada nama produk, ada produsennya, siapa yang memproduksi, alamatnya di mana, kemudian komposisinya, kedaluarsanya, expired date-nya, registrasi dan lain-lain. Nah, itu label. Kemudian klik tadi I, izin edar.
izin edar ini tadi yang kami jelaskan. Kalau makanan ada PIRT ada 12 digit angka. Jadi kemudian kalau didaftarkan di Badan POM ada BPOM 12 digit angka juga. Jadi itu izin edar. Jadi makanan yang berkemas yang didistribusikan secara luas itu wajib memiliki izin edar. Itu undang-undang yang mengatur. Jadi sebelum memiliki izin edar tidak boleh diedarkan. Nah, yang terakhir yang sangat penting adalah kedaluarsa. Nah, kedaluarsa ini adalah batas di mana produk itu masih aman dikonsumsi oleh konsumen selama disimpan sesuai klaim yang ada di label. Jadi kalau menyimpannya nggak benar sebelum kedaluarsa juga kemungkinan bisa rusak, bisa tidak aman. Jadi itu Pak, ada cek cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kedaluarsa. Maaf Bu, apakah aplikasi ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat Bu? Ini ceklik yang tadi kalau aplikasinya untuk mengecek izin edar Pak. Iya. Izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM tidak hanya makanan ya, untuk obat tradisional, kosmetik, itu melalui aplikasi BPOM Mobile ya. BPOM Mobile ini kita sudah kemana-mana sosialisasikan, namun masyarakat belum tentu juga aware ya, belum tentu juga peduli. Jadi sebenarnya pemerintah sudah membantu dengan alat yang di gadgetnya sendiri nih, bisa mengecek legalitas produk. Izin edar pada produk itu apakah asli atau palsu. Ya tadi yang saya bilang BPOM 12 digit. Nah itu sekarang tidak hanya berupa angka, sudah bisa berupa tuh di barcode Pak, barcode. Jadi BPOM Mobile ini bisa hanya dengan scan aja. Jadi masyarakat, konsumen kami persilahkan untuk mengunduh BPOM Mobile. Ya, setelah diunduh melalui aplikasi ini ada 6 fitur Pak. Ada scan barcode, ada cek NIE. Karena kalau produknya belum mempunyai barcode, nomor izin edar kita cek. Begitu, cek NIE, kemudian pengaduan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau yang menjadi pertanyaan bisa dipertanyakan di pengaduan. Kemudian ada link linknya ya. Jadi link dari informasi Badan POM, kemudian ada berita terkait keamanan obat dan makanan, itu semua bisa dibaca, bisa didapat di BPOM Mobile. Jadi itu Pak yang bisa kami sampaikan. Baik Bu, mungkin sebelum kita nanti Ibu akhiri dengan harapan kepada masyarakat, mungkin saya beralih dulu Bu ke narasumber kita yang kedua, Ibu Kepala Bapenda Provinsi NTB Bu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu, lingkup tugas Bapenda Provinsi NTB sendiri terhadap pelayanan di masyarakat apa saja Bu? Terima kasih Pak Dewa. Sebelumnya saya juga berterima kasih sekali kepada pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang pada kesempatan kali ini mengundang kami ya. Bapenda Provinsi Nusa Tenggara Barat itu dibentuk sebenarnya berdasarkan Perda 11 tahun 2016. Dulu orang mengenalnya Dispenda tahun 2008. Nah Dispenda ya itulah Dispenda itu adalah Bapenda. Dulu lingkupnya masih kecil, sekarang Bapenda ini sebagai badan sebagai koordinator dari semua pendapatan. Jadi kami tugasnya yaitu mencari uang Pak. Intinya seperti itulah. Intinya mencari uang yang akan dikumpulkan untuk membiayai pembangunan yang ada di pemerintah. Dan di mana kita juga sebagai koordinator juga memiliki unit-unit layanan ya. Kita mengenal Samsat, mungkin kalau masyarakat luas biasa mendengarnya Samsat ya. Samsat itu merupakan kepanjangan daripada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Berdasarkan Impres 3 Menteri sudah dibentuk tahun 1974 ya. Di mana Samsat itu sendiri ada Bapenda di sana, unit Bapenda di sana. Ya, yang melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Tapi ada juga unit layanan yang melayani untuk registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, yaitu dari pihak kepolisian. Kemudian juga ada unit yang melayani asuransi, SWDKLLJ, ya, sumbangan wajib untuk dana kecelakaan lalu lintas. Itu ada Jasara Harja. Jadi sebenarnya Samsat itu merupakan 3 instansi, ya. Di situ ada unitnya Bapenda, UPTB, UPPD yang semua di kabupaten kota kita ada. Ada 10, berarti ada 10 Samsat. Di situ ada unitnya Bapenda, UPT-nya Bapenda. Di Gerung itu ya Samsat Gerung yang disebut, UPT Gerung, kebetulan kepala UPT-nya juga ada di sini, dan ada pihak kepolisian maupun pihak Jasara Harja. Baik Bu Haji, ini berat sekali tugasnya Bu Haji ini, mencari uang masalahnya Bu, ini berat. Ya berat, betul, mencari ini, uang. Menurut saya salah satu pekerjaan yang berat itu mencari uang. Itu berat itu. Kira-kira ini Bu Haji, Ibu termasuk juga mencari uang berarti di Lombok Barat Bu. Ya, betul. Kira-kira berapa Ibu sudah dapat uang tahun 2022 Bu di Lombok Barat Bu? Alhamdulillah Lombok Barat ini sebenarnya merupakan potensi yang cukup besar juga. Tadi ya 4 yang terbesar se-NTB. Paling besar memang kalau dari sisi potensi ada di Mataram. Kendaraan-kendaraan baik roda 2, roda 4 semua numpuk di Mataram ya. Di Kabupaten Lombok Barat itu sendiri alhamdulillah ya sudah mencapai sekitar kepala sana 100-an miliar lah dari PKB sendiri. Tapi kita bukan hanya masalah PKB kalau untuk Samsat. Jadi juga kita melayani masalah BBNKB. BBNKB itu adalah biaya balik nama kendaraan bermotor yang yang kita tarik dari kendaraan-kendaraan baru. Kalau masyarakat Kabupaten Lombok Barat ini banyak yang punya mobil baru, otomatis BBNKB-nya itu akan masuk gitu. Kalau PKB itu adalah kewajiban yang setiap tahunnya harus dibayarkan pajak kendaraan bermotor. Kalau target 2023 bagaimana Bu? Kalau target tahun 2023 secara keseluruhan untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat ini sekitar 5,9 triliun Pak. Ya, sementara dari PAD itu sendiri sekitar 2,7 triliun. Yang harus kita cari. Tadi Lombok Barat masih kalah dengan Kota Mataram Bu Ajah ya. Menurut saya itu tipsnya gampang sekali Bu Ajah. Permudah seluruh masyarakat Lombok Barat untuk memiliki kendaraan Bu. Jadi otomatis nanti pajaknya pun akan semakin besar Bu. Jadi kalau bisa Ibu permudah masyarakat Lombok Barat untuk memiliki kendaraan. Itu Bu Kabid BSS udah senyum-senyum Bu. Beliau katanya mau menambah mobil lagi 1. Nah Bu, ada image masyarakat Bu aja. Kalau mengurus masalah kendaraan di Samsat itu ribet. Sebenarnya ribet apa enggak sih Bu? Nah ini mungkin perlu dijelaskan Bu. Agar masyarakat berani datang ke kantor Ibu Bu. Katanya karena ribetnya sering masyarakat itu tidak berani datang Bu. Dia akhirnya menggunakan jasa orang lain Bu. Nah sebenarnya ribet apa enggak sih Bu mengurus pajak kendaraan ke Samsat itu Bu gitu Bu? Nah ini pertanyaan bagus sekali karena mungkin pertanyaan hampir di semua ya, semua masyarakat berpikir ke Samsat itu males lah, ribet, belum ngurus yang ini ya berapa loket, tapi sekarang sudah ada 2 loket Pak ya. Di Samsat itu hanya ada 2 loket, pendaftaran dan pembayaran. Jadi tidak sulit gitu ya sebenarnya. Kalau semua persyaratan itu lengkap. Apalagi sekarang ini kita pembayaran pajak kendaraan bukan hanya di Samsat Pak, kita punya juga unit layanan lain yang langsung mendekatkan diri kepada masyarakat. Bahkan di acara ini pun kita sudah menyiapkan mobil Samling, Samsat keliling ya, 2 unit saya lihat tadi itu di luar dan di area ini sudah ada mobil Samsat keliling. Dan kita memiliki unit layanan sampai 36 ya se-NTB ini. Jadi tidak sulit Pak, ada juga yang model mobile selain mobil juga ada juga kita terbaru pelayanan dengan menggunakan aplikasi. Ya, jadi banyaklah kemudahan-kemudahan yang kita buat, yang kita bangun agar masyarakat itu tidak berpikir mengurus pajak itu kok sulit sih, apalagi datang ke Samsat. Jadi sebenarnya tidak perlu datang ke Samsat juga ya untuk membayar pajak karena ada unit-unit layanan. Saya dengar Samsat Gerung sendiri ada
Bapenda NTB sendiri Bu ya, itu ada meluncurkan inovasi e-Samsat delivery Bu ya. Itu bisa diceritakan sedikit Bu, bagaimana sebenarnya pelayanan e-Samsat delivery Bu? Ya, betul sekali, kemarin juga sudah kita mulai sosialisasikan ya. Kalau di launching sebenarnya Samsat Delivery itu merupakan pengembangan dari Samsat Delivery. Samsat Delivery itu sudah kita bangun tahun 2018 akhir ya. Dimana itu yang saya katakan tadi, kita menggunakan aplikasi mengorder ya, istilahnya mengorder seperti untuk memesan pembayaran melalui HP. Tinggal di download saja di Play Store Pak. Kalau di HP masing-masing sekarang masyarakat sampai desa juga mempunyai HP ya, HP Android ya. Hanya memang khusus menggunakan HP Android. Di Play Store bisa di aplikasi tersebut di download. Nanti di situ ada menu-menunya. Langsung Bapak bisa melakukan pengorderan. Entah kapan mau dibayar, hari ini atau Bapak mau pesan untuk besok, nanti pelayan yang akan datang. Pelayan kami yang akan datang. Apakah melalui e-Samsat Delivery Bu, masyarakat mengetahui langsung berapa jumlah pajak yang akan dia bayar untuk tahun yang bersangkutan Bu? Betul sekali. Sebenarnya kalau untuk mengetahui pajak kendaraan bukan hanya melalui aplikasi e-Samsat Delivery, tapi juga kita bisa melihat dari beberapa yang info-info yang bisa kita lihat, entah itu di websitenya Bapenda sendiri untuk informasi pajak atau melalui call center yang kami siapkan yaitu 1500 186 atau juga melalui WhatsApp itu bisa, atau bertanya langsung melalui petugas-petugas itu bisa langsung, banyak sekali. Tapi kelebihan daripada e-Samsat Delivery ini Pak ya, kita pembayarannya yaitu non tunai. Kita kembangkan sekarang zaman era digital, zaman yang tidak lagi menggunakan ada pembayaran langsung, dan itu lebih cepat, lebih tepat juga, lebih efisien. Jadi angka itu tidak akan ada selisihnya karena itu sampai angka yang tercantum dalam pembayaran itu yang akan dibayar. Tidak ada pengembalian seperti itu, tidak ada uang kecil, jadi tidak ada lagi keluhan-keluhan dari masyarakat terkait dengan pembayaran. Baik Bu Haja, sebelum nanti closing statement dari Ibu dan harapan kepada masyarakat, saya beralih kembali kepada Ibu Kepala BPOM Bu, terkait dengan legalitas Bu. Jika masyarakat mengetahui ada perusahaan yang tidak atau ilegal, belum memiliki izin dalam memproduksi makanan yang diperjualbelikan kepada masyarakat Bu, apakah mereka boleh mengadu kepada BPOM? Ya, boleh sekali Pak, karena kami dengan SDM terbatas kan nggak mungkin bisa melihat sampai ke pelosok-pelosok ya, terutama mungkin nih di kampung, karena kalau ada yang keraguan-raguan terkait produk atau yang tadi mengetahui suatu usaha yang ilegal, itu kalau untuk perizinan berusaha mungkin memang bukan di kami ya Pak. Tapi kalau untuk legalitas produk di Badan POM, ya seperti tadi, kalau produknya siap saji nggak apa-apa, nggak perlu izin edar. Kalau yang siap saji sekarang dibuat, kemudian disajikan, itu nggak perlu izin edar. Tapi kalau udah yang berkemas, kemudian didistribusikan secara luas, apalagi online sampai keluar kabupaten, provinsi, ya itu wajib ada izin edar. Nah, mungkin tidak bisa kita laporkan, bisa juga ke call center Badan POM di 1500533. Nah, ini call centernya Badan POM 1500533. Tapi di kami juga ada di Balai Besar POM di Mataram ya. Bisa datang langsung, bisa telepon, bisa WhatsApp. Jadi nomornya 0870 1500533 sama juga Pak ininya. Tapi ini petugas kami yang nanti akan memberi merespon. Terkadang Bu, ketika dikonfirmasi, alasan perusahaan ketika dikonfirmasi belum memiliki izin, terkadang alasannya adalah mereka tidak mengetahui atau belum paham bagaimana cara mengurus izin usahanya Bu. Pada kesempatan ini mungkin Ibu bisa jelaskan, anggap saja izin yang termudah yang harus mereka urus, bagaimana cara mereka untuk mengurus agar diharapkan perusahaan-perusahaan pangan yang
produknya banyak dikonsumsi oleh masyarakat itu bisa berizin, Bu? Ya. Kalau untuk industri rumah tangga, tadi saya sampaikan yang risiko rendah, mungkin industri rumah tangga, contohnya di sini yang keripik atau kerupuk dan lain-lain, itu cukup ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi silahkan Bapak Ibu, para pelaku usaha UMKM ini bisa mendapat informasi karena izin edar dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten. Nah, untuk izin edar Badan POM bisa datang langsung ke kami. Yang sederhana yang perlu disiapkan sekarang kan sudah ada e-sertifikasi sebenarnya Pak ya, melalui OSS. Sekarang kan semua satu pintu di situ. Jadi yang perlu untuk bisa mengakses OSS ini adalah NIB, nomor induk berusaha, itu pertama. Nomor induk berusaha tentunya diurus di dinas terkait OPD setempat. Nomor induk berusaha berdasarkan itu baru melakukan registrasi untuk produknya di OSS. Tapi kami anjurkan untuk mendapat informasi langsung ke petugas kami, itu lebih baik karena sudah melalui aplikasi, tentu perlu pendampingan. Jadi kami akan mendampingi penuh Pak kalau ada UMKM yang perlu menguruskan izin edar produknya, baik obat tradisional, kosmetik dan pangan ya. Apalagi di sini Lombok Barat ini potensinya luar biasa untuk produk-produk pertanian yang mungkin perlu diolah. Jadi nggak hanya dijual dalam bentuk bahan segar, tapi perlu diolah sehingga mempunyai nilai yang lebih tinggi. Tentu harganya juga akan lebih mahal, perekonomian rakyat NTB juga akan Lombok Barat juga akan lebih maju gitu. Mungkin terakhir Bu, closing statement dari Ibu sebagai Kepala BPOM ya, BPOM Mataram terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Lombok Barat, pesan kepada masyarakat dalam memilih pangan yang aman Bu, agar mereka mengkonsumsi pangan yang aman sehingga aman juga untuk kesehatan masyarakat. Silakan Bu. Tadi sudah ya, terakhir mungkin cerdas memilih sebelum membeli, sebelum mengkonsumsi, cek klik tadi, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kedaluarsa. Cek izin edarnya bisa melalui aplikasi BPOM Mobile legalitasnya. Dan yang kedua, jangan termakan iklan yang menyesatkan ya, yang membabi buta. Jadi kita yang harus cerdas memilih produk itu aman enggak untuk kita, karena ini tidak hanya untuk makanan ya Pak, untuk kosmetik, obat tradisional kadang-kadang iklannya itu berlebihan, menyesatkan ya. Jangan termakan iklan, yakinkan produknya itu aman ya. Kita yang secara mandiri harus meneliti produk itu. Kemudian jangan percaya begitu saja terkait berita-berita hoaks yang ada di media sosial sekarang. Jadi percayalah terkait keamanan obat dan makanan itu kata BPOM. Jadi kata BPOM ini bisa kita tanyakan langsung, bisa kata informasi, bisa tadi melalui BPOM Mobile. Jadi percaya terkait obat dan makanan melalui apa kata BPOM gitu ya Pak. Konfirmasi dulu kalau ada ragu-ragu terkait keamanan obat dan makanan. Baik Bu, saya beralih ke Ibu Kepala Bapenda. Sebelum closing statement Bu, untuk meyakinkan masyarakat bahwa mengurus kendaraan pajak kendaraannya tidak sulit ke Samsat Bu. Ketika mereka belum mengetahui bagaimana cara mengurusnya, sebaiknya bagaimana Bu? Agar tidak mungkin melalui, maaf aja Bu, melalui jasa pengurusan yang sering menarik lebih tinggi atau bagaimana Bu? Mungkin yang harus mereka lakukan ketika ingin mengurus kendaraannya, ketika belum mengetahui bagaimana cara mengurusnya ke Samsat, bagaimana Bu? Baik, tadi saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya ke Samsat itu tidak sulit ya. Petugas kami siap melayani ya. Jadi silahkan bertanya kepada petugas. Bahkan kami juga sudah mengangkat duta Samsat Pak. Duta Samsat itu kita rekrut dari, ini kebetulan hadir 2 orang ya, laki perempuan, ini akan memberikan sosialisasi terus menerus. Jadi kita ajak, ini pun ada kegiatan ini kita ajak. Jadi itu mereka kan kaum milenial, nah itu sudah berdiri di sana yang akan membantu ya masyarakat.
termasuk juga petugas kami siap 24 jam. Kita punya moto 24/7, 24 dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Nah itu jadi sebenarnya ke Samsat itu tidak ada yang sulit, dan semua selama lengkap ya, itu kami siap membantu dan tidak ada kesulitan untuk ke Samsat. Baik Bu Haja. Jadi silahkan. Terakhir datang. mungkin ini closing statement khususnya bagi masyarakat yang sampai hari ini mungkin belum membayar pajak kendaraannya Bu. Entah itu karena belum mengetahui cara membayarnya atau mungkin belum ingin membayarnya. Nah, ini kira-kira apa pesan-pesan Ibu kepada masyarakat yang sampai hari ini belum membayarnya, atau mungkin Ibu ingin memberi hadiah khusus bagi masyarakat yang belum membayar dan hari ini mau membayarnya mungkin Bu? Ya betul, kita memang menyiapkan juga pelayanan di sana ya, ada hadiah-hadiah menarik kita siapkan di unit layanan kita itu. Bagi masyarakat yang berbondong-bondong hari ini bisa membayar pajak akan mendapat hadiah, terutama pembayaran non tunai itu langsung dapat souvenir Pak ya, sembako. Kemudian juga ada undian-undian yang kita buat. Termasuk juga saya nanti akan ingin mengundang semua masyarakat di sini. Tadi yang apa saya jelaskan, mudah-mudahan ada yang masuk gini ya. Jadi saya coba mungkin sebelum statement. Jadi sebenarnya namanya pembayaran pajak kendaraan itu menjadi kewajiban kita bersama ya. Di samping itu nanti untuk pembangunan juga ya, kan kita ingin jalan kita ini mulus ya, ingin pembangunan gedung-gedung sekolah ya, rumah sakit dan semuanya, untuk gedung-gedung untuk pelayanan publik terutama itu kan dari uang yang dikumpulkan oleh kami, di mana masyarakat juga berkontribusi besar ya. Nah, tapi mungkin kalau ada waktu Pak Dewa, saya ingin 2 saja ya, terkait dengan penyampaian yang tadi saya sampaikan terkait Samsat ya. Mungkin ada yang mendengar tadi, apa sih kepanjangan Samsat ya? Kalau ada dari semua masyarakat di sini silahkan angkat tangan. Kami dari Bapenda khususnya Samsat Gerung menyiapkan 2 souvenir untuk 2 pertanyaan. Baik, masyarakat apa kepanjangan dari Samsat? Tadi saya sudah menyebutkan. Mungkin ada warga masyarakat yang bisa menjawab pertanyaannya dari Ibu Kepala Bapenda NTB terkait dengan apa itu kepanjangan dari Samsat. Sudah disiapkan hadiah khusus. Silakan masyarakat yang mengetahui apa kepanjangan Samsat. Siap, silakan. Silakan, itu yang di belakang. Teams. Langsung ya. Sistem administrasi manunggal 1 atap. Betul? Ya, itu Duta Samsat betul ya? Nah, satu lagi ya, saya menyiapkan 2. Apa inovasi terbaru? Ya, apa inovasi terbaru daripada Bapenda Provinsi Nusa Tenggara Barat? Silakan. Tunggu dulu Pak, tunggu dulu. Ada lagi? Yaitu adik mahasiswa. Silakan. Samsat delivery. Ya, betul sekali. Ya. Nanti souvenirnya sudah disiapkan di unit layanan ya. Nanti silakan dipandu oleh duta-duta Samsat kami untuk mengambil hadiah yang ada di mobil layanan. Sekali lagi saya mengharapkan kepada masyarakat semua, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Lingsar ya, agar segera melunaskan kewajibannya ya. Dan ini juga ada pengumuman ini untuk yang undian pajak kendaraan bermotor agar segera menuju stand ya, stand Samsat ya, stand Samsat yang ada di luar maupun yang di dalam, karena akan ada undian juga ini. Ya, ada undian berupa sepeda gunung. Kami menyiapkan sepeda gunung sebanyak 2 ya. Jadi itu akan diundi Pak. Yang hari ini membayar
sampai sore nanti kita undi, ya. Lumayan hadiahnya itu sepeda gunung. Siap. Terima kasih. Baik, demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini dalam rangka podcast Pemda Menyapa Desa yang dipersembahkan langsung oleh JMTP Diskomunitik Kabupaten Lombok Barat, Bu ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Anda Igusti Ayu Adi Arya Patni, Ibu Ari, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Bu ya. Yang kedua, terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Aja Eva Dwianti SP, Kepala Bapenda Provinsi NTB, di mana ibu-ibu berdua telah meluangkan waktu pada hari ini menyapa masyarakat Lombok Barat dalam program Pemda Menyapa Desa, Bu. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada siang hari ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya masyarakat Lombok Barat. Terima kasih banyak, Bu.